Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang memberkati kita semua yang mendengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Sony Hadiwijaya, hamba Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui media sosial. Dan saya berharap kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita membahas apa yang menjadi renungan hari ini buat kita semuanya. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur, terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kasih anugerah yang berlimpah yang boleh kami terima setiap hari. Bahkan sampai hari ini kami terus ada dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur, terima kasih. Kami juga berdoa kalau hari ini ada saudara-saudara kami yang mengalami keadaan yang kurang baik kesehatannya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan, mendapatkan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hati pikiran kami, urapi supaya kami boleh menerima firman Tuhan itu dengan baik, dan kami boleh memahami apa yang menjadi tujuan daripada perenungan hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan apa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tema yang saya ambil adalah jangan menjadi batu sandungan bagi kita semua. Kita seringkali tersandung oleh sesama kita, amin. Makanya hari ini saya ambil tema tentang jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kali ini saya akan membaca secara keseluruhannya. Perikop tentang persembahan berhala. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah dalam huruf kecil, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan dalam huruf kecil ini ya. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya dikenal, berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dialah kita hidup. Ayat yang ke-7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu
Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan juga. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, saudara, ini tentang jangan kita menjadi batu sandungan. Ya, kita sudah cukup jelas, saudara boleh baca di rumah kembali. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Renungkan baik-baik supaya kita benar-benar memahami. Ya, kita sering tersandung bukan karena batu yang besar, saudara. Kita sering tersandung karena apa? Karena batu-batu yang kecil. Kenapa? Kalau batu yang besar itu dapat kita lihat, ya kan? Mudah sekali terlihat, sehingga kita dapat menghindarinya. Nah, kalau batu yang kecil seringkali kita anggap remeh, sehingga kita tidak memperhatikannya. Nah, akibat daripada itu, kita menginjak dan tersandung sampai jatuh. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa seorang bisa tersandung dalam persoalan bukan karena persoalan itu besar, tetapi karena persoalan itu yang dianggap remeh, sehingga menjadi pertentangan bagi banyak orang. Di sini Rasul Paulus mengingatkan umat Kristen di Korintus bahwa memiliki pengetahuan dan makanan bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah adalah apabila pengetahuan dan makanan yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan iman orang lain itu tersandung. Itu yang menjadi persoalannya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Korintus itu dikenal sebagai orang yang berpengetahuan. Orang-orang Korintus senang belajar mengenai filsafat. Mereka yang mengetahui dan memiliki filsafat serta mampu berdebat di hadapan umum, itu biasanya diklaim sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang berpendidikan. Nah, hal inilah yang mendorong orang-orang itu banyak berlomba-lomba untuk mempelajari filsafat. Supaya apa? Supaya mereka juga mendapat satu klaim sebagai orang yang berpengetahuan, sebagai orang yang berpendidikan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan itu tidak membuat seseorang menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Sebaliknya, pengetahuan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Pengetahuan yang mereka miliki menyebabkan mereka merendahkan status orang lain.
Mereka menganggap diri sebagai orang yang hebat, yang lebih pintar dari mereka yang tidak belajar, dari mereka yang tidak berpendidikan, mengetahui ilmu filsafat. Nah, artinya pengetahuan yang dimiliki seseorang telah menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Nah, kalau pengetahuan itu menjadi batu sandungan, maka apa gunanya lagi? Ya kan? Udah nggak ada gunanya lagi, saudara. Makanya saya menyampaikan di sini hari ini tentang supaya kita janganlah menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Justru kita harus menjadi berkat buat mereka semuanya. Nah, di samping itu, pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli filsafat di Korintus ini menyebabkan mereka mempunyai berbagai macam pandangan soal makanan yang dijual di pasar. Ya, seperti begitu. Mereka berdebat tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala yang dijual di pasar. Sebelum kekristenan di Korintus, orang-orang Korintus memiliki banyak Allah. Allah dalam huruf kecil ya, yang mereka kenal sebagai dewa. Orang-orang Korintus memberi daging persembahan kepada para Allah itu supaya mereka menerima berkat. Daging-daging dipersembahkan itu dijual di pasar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah orang-orang Kristen bisa memakan daging persembahan yang dijual di pasar itu? Daging persembahan ya. Apakah orang Kristen bisa memakan daging persembahan itu? Nah, sekarang Paulus membedakan orang-orang Kristen di Korintus ini menjadi dua golongan berdasarkan imannya. Yang pertama, orang Kristen yang berhati nurani kuat, dan yang kedua orang Kristen yang berhati nurani lemah. Jadi menurut Rasul Paulus, bagi mereka yang berpengetahuan yang luas dan beriman teguh, makanan dari daging persembahan kepada dewa-dewa yang dijual di pasar itu tidak menjadi permasalahan. Mereka yang telah beriman dan berpengetahuan luas mengenal bahwa hanya satu Allah yang ada di dalam semesta ini. Oleh karena itu, tidak ada Allah lain yang dapat menerima daging persembahan yang dijual di pasar selain dari Allah yang satu itu. Allah yang benar, Allah yang kita kenal. Itu berarti bagi orang-orang Kristen makanan tidak menjadi persoalan. Karena tidak ada makanan yang menjadikan seseorang menjadi dekat kepada Tuhan. Atau menjadikannya jauh daripada Tuhan. Karena memakan makanan itu, saudara. Tapi kalau orang yang beriman dan berpengetahuan luas memakan makanan itu di hadapan mereka yang berhati nurani lemah dan mengakibatkan iman yang berhati nurani lemah itu tergoncang, maka Rasul Paulus mengingatkan agar makanan dari daging persembahan itu tidak dimakan. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai orang yang berpengetahuan. Pengetahuan itu digunakan untuk membangun, saudara. Pengetahuan itu digunakan untuk menolong iman orang lain supaya tidak jatuh. Oleh karena itu, pengetahuan dan makanan adalah berkat Tuhan kepada umatnya. Kalau pengetahuan dan makanan itu menjadi batu sandungan kepada orang lain, ya, lebih baiknya apabila mereka yang memiliki pengetahuan itu bisa mengendalikan diri supaya saudara mereka yang punya hati nurani lemah tidak tersandung dan terjatuh. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan.
Kalau itu yang membuatnya menjadi batu sandungan, lebih baik dia tidak akan makan. Dia tidak akan makan daging. Pengetahuan yang merendahkan orang lain dan makanan yang dimakan tidak membawa orang beriman lebih dekat kepada Tuhan. Itu saudara. Jadi saya berharap pesan Tuhan hari ini cukup jelas untuk kita boleh renungkan. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita melalui pesan-pesannya hari ini. Amin. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu, firman yang hidup, firman yang sudah mencerahkan hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh lebih lagi memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, biarlah firman Tuhan ini kau meteraikan, biarlah firman Tuhan ini boleh rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.